Maida Safa Azhara dengan NPM 2018-11001. Perkenalkan, nama saya Nisa Givida. Di sini saya berperan sebagai pemeraga budaya Korea. Azhara Andika. Dari kelompok 1, saya ingin menjelaskan tentang budaya di Mansi Hofstad dan konteks budaya di negara Jepang, Korea, Indonesia. Saya Ricky Agustin, pemeraga orang Jepang. Dimensi budaya Hofstad yaitu karakteristik mengukur sebuah kultur masyarakat lintas budaya yang mewakili independen untuk keadaan suatu di atas keadaan lain yang membedakan satu ke satu negara lainnya. Dimensi budaya yaitu memiliki 6 dimensi, yaitu jarak kekuasaan, individualisme, kolektivisme, maskulinitas, feminisme, pragmatisme, dan indulgens. Konteks budaya Indonesia juga mempunyai komunikasi yang tinggi, yaitu secara sederhana, komunikasi konteks tinggi bisa diartikan sebagai gaya komunikasi yang bersifat ambigu. Konteks budaya Korea juga mempunyai konteks komunikasi yang tinggi, karena komunikasi dalam budaya Korea memiliki kebiasaan sopan santun yang merupakan jalan menjalani suatu hubungan untuk memiliki rasa hormat yang menjalani aspek penting dalam kehidupannya. Dalam budaya berkonteks di negara Jepang juga mempunyai komunikasi yang tinggi, karena budaya Jepang juga mempunyai interaksi sosialisasi dalam komunikasi yang sangat berhati-hati dan dengan tujuan untuk menghindari konflik dan selalu menjaga perasaan lawan tutur. Yang pertama, situasinya adalah pada saat orang Indonesia mengadakan meeting dengan orang Korea, dan yang harus kita lakukan untuk menyapa orang Korea tersebut adalah dengan membungkukkan badan. Sedikit penjelasan dari pemeragaan Anissa sebelumnya, kenapa sih orang Indonesia dengan orang Korea cara menyapanya sangat berbeda. Iya, karena orang Korea menyapa dengan cara membungkuk itu sudah menjadi budaya tradisional mereka sejak zaman dahulu. Sedangkan orang Indonesia lebih sering berjabat tangan, berpelukan, atau sekedar tersenyum untuk menyapa orang lain. Biasanya laki-laki di Korea dapat berjabat tangan juga dengan yang lainnya, dengan cara tangan kanan yang ditopang dengan tangan kiri. Untuk wanita Korea pada umumnya, mereka lebih sering membungkukkan badan daripada berjabat tangan seperti laki-laki yang lainnya. Adegan kedua, situasinya adalah pada saat orang Indonesia mengadakan meeting dengan orang Korea yang baru dikenal atau baru ditemui. Dan yang harus kita lakukan adalah tidak menyentuhnya, tidak menepuk punggung atau memeluknya karena dianggap tidak sopan karena baru kenal. Sedikit penjelasan, di Indonesia sangat lumrah jika kita menepuk pundak atau sekedar bilang hai kepada teman atau orang yang baru kita kenal. Berbeda di Korea, mereka tidak boleh seperti itu karena mereka menganggap budaya itu tidak sopan. Biasanya itu hanya dilakukan oleh orang yang memang sudah dekat. Sama seperti sebelumnya, tidak menepuk atau bilang hai dengan jarak yang agak jauh. Adegan 3, situasinya adalah pada saat orang Indonesia sedang berbicara dengan orang Korea. Dan yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan kontak mata yang berlebihan. Kita juga tidak disarankan untuk menatap mata lebih lama kepada orang Korea karena mereka menganggap itu bukanlah hal yang sopan. Sedangkan di Indonesia, jika kita mengobrol dengan orang lain tidak menatap mata, itu dianggap oleh budaya kita itu tidak sopan. Karena kita menganggap kalau
lawan bicara kita tidak mendengarkan apa yang kita jelaskan. Adegan 4 situasinya adalah pada saat orang Indonesia berbicara dengan orang Korea untuk mengadakan meeting. Jika Korea, mereka menerapkan sistem kerja cepat, ritme yang cepat, tuntas, dan tepat. Berbeda dengan Indonesia, kalau kita lebih menerapkan ketepatan sebuah pekerjaan dibandingkan sebuah kecepatan. Karena orang Indonesia biasanya selalu berpikir kalau kecepatan belum tentu itu tepat. Yang pertama, jadi misalkan kita akan meeting dengan orang Jepang, atau kita akan bertemu dengan orang Jepang di kantor. Biasanya budaya orang Jepang itu atau menyapa itu dengan membungkuk. Contohnya seperti ini. Di Indonesia, cara berkenalan atau menyapa atau biasanya bertemu, kalau kita bertemu biasanya itu kita berjabat tangan. Gitu. Di Indonesia itu berjabat tangan itu hal yang sangat umum. Kembali lagi, saya akan menjelaskan tentang pemeragaan Devi tentang negara Jepang. Tidak jauh beda dengan negara Korea, mereka juga lebih sering membungkukkan badan untuk menyapa orang lain, sama halnya dengan orang Korea. Kita pun terkadang membungkuk hanya untuk melewati orang yang lebih tua, atau memang tidak enak dengan keadaan sekitar kalau kita berjalan dengan tegap. Yang kedua, misalkan kita bekerja di perusahaan Jepang atau misalkan pimpinan kita orang Jepang. Biasanya orang Jepang itu tidak membuang-buang waktu. Orang Jepang itu sangat tepat waktu. Jadi dia tidak membuang-buang waktu atau mengulur-ngulur waktu. Dia selalu bergegas datang sebelum waktunya, misalkan. Di Jepang, sangat terkenal dengan efisiensi waktu. Mereka sangat menghargai waktu. Bagi mereka, waktu adalah segalanya. Berbeda dengan orang Indonesia, waktu ya hanya sekedar waktu saja. Mungkin ada dari beberapa masyarakat di Indonesia yang menganggap sama seperti budaya di Jepang, bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga yang tidak boleh terlewat begitu saja. Jadi, yang ketiga, kita tuh misalkan punya teman orang Jepang atau kita punya rekan kerja orang Jepang, udah gitu kita mau berterima kasih ke dia gitu. Biasanya orang Jepang itu cara berterima kasihnya itu dengan membungkuk seperti tadi, menyapa ataupun berkenalan. Jadi dia membungkuk. Arigatou gozaimasu. Perbandingan budaya orang Indonesia dan Jepang. Jika tadi orang Jepang itu cara berterima kasihnya membungkuk, beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia cara berterima kasihnya biasanya tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Yang keempat, budaya orang Jepang itu tidak mencium tangan. Tidak mencium tangan. Beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, nah misalkan kita mau pergi berangkat sekolah, mau pergi berangkat kerja, kita mau pergi ke kantor, pasti selalu cium tangan ke orang tua. Tidak dengan orang Jepang.
Untuk budaya Jepang, cium tangan dan cium pipi itu bukan budaya yang lazim. Berbeda dengan di Indonesia, jika kita berpamitan dengan orang tua, biasanya kita mencium tangan dan dicium pipinya. Di Jepang, mereka menganggap itu adalah hal yang bukan hal lumrah dan tidak lazim karena terlihat aneh.